sedang beribadah lalu kemudian ditutup hanya karena alasan belum punya izin. Kami agak bingung di Indonesia ini bahwa kebebasan beragama menurut pasal 29 itu sudah selesai. Tetapi masih banyak orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bahkan kepala daerah yang menjadi motor di dalam usaha dan upaya melarang adanya ibadah dari umat Kristiani. Bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar sepertinya belum bisa diimplementasikan dengan baik. Tetapi kalau sampai hari ini kemudian betapa susahnya kami harus beribadah, saya masih menanti pemimpin di negeri ini yang bisa menjamin bahwa toleransi di dalam kebangsaan itu benar-benar bukan merupakan wacana, tetapi dia merupakan sebuah bagian dari perjuangan yang harus kita jaga bersama-sama. Kita nggak mau kok, kita hanya mau beribadah di sini. Kita cuma mau berdoa kepada Tuhan kita kok. Ya. Kita nggak minta apa-apa. Kita keluarga negara Indonesia punya hak yang sama. Tapi kami mohon untuk sekali ini kita ikuti dulu, kasih kesempatan sama pemerintah. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI. Jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatiin sikap MUI ini semua setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Itu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Bubaran MUI cukup ada Departemen Agama. Saya Pendeta Samjeksan Napitupulu dari Gereja Utusan Pantai Kota yang mengalami pengurusan. Kami dari LBH Makassar Batam yang mendampingi Bapak Pendeta terkait dengan adanya dugaan pengerusakan bangunan yang akan digunakan untuk gereja di Kabil, dan kami telah melaporkan ke Polda Kepri. Mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merusak pembangunan rumah ibadah di Bidang Kabil, Kota Batam. Meminta pada pihak kepolisian agar menangkap pelaku perusakan pembangunan rumah ibadah, dan kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk Polda Kepri agar secepatnya menangkap orang-orang yang merusak pembangunan rumah ibadah. Nanti yang lainnya nanti. Apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. RW 21, RT 004. Ayo, hancurkan semua. Ayo, hancurkan aja. Ya, hancurkan. Ada perusakan gereja di Kubur, di Kampung Bidah, ada perusakan building, ada perusakan jendela. Kami mohon kepada
stakeholder pemerintah di tempat khususnya Kota Batam, kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Somad aja belum tentu masuk surga, Rizik aja belum tentu masuk surga, Haikal Hasan aja belum tentu masuk surga, ya, Tengku Zul juga belum tentu masuk surga. Siapa lagi? Novel Bamukmin juga belum tentu masuk surga, belum tentu masuk surga, karena tidak ada yang bisa menjamin satu orang pun kita masuk surga. Rasulullah aja tidak bisa menjamin dirinya masuk surga, Rasulullah aja tidak bisa menjamin sahabat-sahabatnya masuk surga, Rasulullah juga tidak bisa menjamin orang tuanya masuk surga. Apalagi cuma Somad, Rizik, ustadz di bawah-bawahnya Rasulullah. Berpikir yang cerdas. Kenapa Nyai bilang Somad aja belum tentu masuk surga? Karena Somad suka menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong. Percuma kalian ibadah sholat 5 waktu, percuma zikir kalian, percuma puasa kalian, ngaji kalian, zikir, tapi lisan kita tidak bisa dijaga. Otak kita, pikiran kita selalu buruk dan kotor, dan ikut menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah, sehingga terjadinya kegaduhan di masyarakat. Itu dosa besar. Yang membuat Indonesia tidak aman adalah kelompok-kelompok intoleran, ya, kadrun-kadrun radikal seperti HTI FPI 212. Tak boleh, tak ada orang gereja di sini. Tak boleh. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Kami nggak mengizinkan ikut persidangan ini ada sarana ibadah. Itu aja Pak, itu aja. Soal itu bukan urusan saya karena nanti saya urusan kepolisian. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung, dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridhoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran, tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang non-Muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusakan itu berada di jalan yang sesat. Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Ini yang mencoreng kota Medan dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk Pokoknya dilarang beraktivitas. Jadi kalau misalkan ada tamu, tadi kan kami dengar, Pak. Kami dengar. Memang kita ngaji, kami doa itu berdoa, kami berdoa aja untuk 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Ini Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaat tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun.
Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini, cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, maka tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Makanya saat berceramah, Abdul Somad selalu mengajarkan intoleransi dan selalu menghujat agama lain.
seperti mengatakan di salib ada jin kafir. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Mengatakan jangan berteman dengan non-muslim. Di sini pemahaman banyak, berapa ustadz atau ulama kayak Habib masih memandang tuh selain Islam itu kafir. Itu tidak benar. Kalau berteman itu dilarang, itu sudah nggak benar menurut akal sehat. Berbicara hal-hal yang tidak baik untuk NKRI ini. Kita hidup beragam, banyak agama di sini, dan kita harus terima dia sebagai saudara sebangsa. Itu dalam koridor kebangsaan. Dalam koridor agama pun juga tidak ada pemaksaan satu agama. Nah, di sini ada ini kesalahan sesat dari Habib ini yang menganggap non-muslim itu kafir, tidak bertuhan. Ini salah kaprah. Kok Anda bisa mengatakan nggak boleh bersahabat? Nabi diutus bukan untuk satu golongan agama. Nabi diutus untuk semua manusia. Kalau kita mau lihat jejak Nabi, riwayat Nabi, keluarga istri Nabi itu, Siti Khadijah istri pertama, itu beriman Nasrani. Tidak dipaksakan ke Islam oleh Rasulullah. Karena Nabi tidak memaksakan satu agama. Satu lagi Nabi pernah minta pertolongan kepada Raja Habasah yang beriman Nasrani. Bagaimana kalau Anda katakan nggak boleh berteman? Ini minta perlindungan loh. Jadi Anda jangan suka mengutip-ngutip hadis, yang hadis itu kalau ada pertentangan dengan Al-Quran, nggak usah dipakai itu hadis. Kalau jika beragama itu hanya memikirkan kelompoknya sendiri, apa bedanya dengan partai agama ini? Seperti partai PKS, yang cuma diurusin kadernya aja. Lah, bagaimana Anda katakan bermusuhan, nggak boleh bergaul? Anda juga beragama Islam ya, karena lahir dari Islam Bapak Anda. Mereka juga yang lain juga begitu. Jadi nggak usah klaim-klaim keagamaan lah. Kafir itu bukan karena beda agama. Kafir itu kalau Anda jahat, Anda buruk, Anda kafir. Nanti terus bergaul sama orang Kristen jadi Kristen. Ini agama Anda. Anda kepala Anda cetek. Otak Anda itu beragama tapi isinya apa? Prasangka buruk terus. Bukan prasangka baik. Kalau Anda prasangka baik, Anda nggak melihat ini musuh di luar. Anda tidak pernah melihat perbedaan agama. Semua Anda sayangin. Saya akan katakan kalau ada seorang muslim salah, saya katakan salah. Dan saya akan katakan dari orang non-muslim benar, dan saya akan benar. Kalau enggak apa? Saya munafik. Lebih bagus Anda hidup bersama manusia, Anda baik, di situ Anda bertuhan. Sesama manusia aja Anda buruk kok. Gimana mau bertuhan? Emang Tuhan bergeng? Tuhan bermusuhan dengan yang lain? Enggak ada. Hubungan Allah dengan semua manusia sama. Baik itu baik, siapapun agamanya. Dan buruk itu buruk, siapapun agamanya. Di sisi Tuhan semua sama. Nggak ada perbedaan. Tidak ada. Kita semua bersaudara. Mau merek agamanya apapun, kita semua bersaudara. Masalah ketuhanan kembalikan kepada Tuhan. Saya yakin setiap orang berlaku baik, itulah di saat itu dia apa? Dia bertuhan. Saya nggak peduli dengan merek apapun Tuhan. Tuhan nggak bermerek. Lebih baik pelajari agama Anda. Bangun keimanan Anda. Selama Anda belum pernah lihat keimanan Anda diterima Tuhan, nggak usah ribut dengan keyakinan orang lain. Dan satu lagi, sibukkan diri Anda supaya Anda masuk surga. Nggak usah sibuk ingin buktikan orang lain masuk neraka. Kok Anda kayak sok akrab sama Tuhan? Emang Anda sudah tahu, dapat wahyu dari Tuhan? Anda punya kontak WA dari Tuhan? Kok Anda sudah merasa lebih Tuhan kita? Siapa Anda? Anda bukan mewakili Tuhan yang sebenarnya. Berbicara yang baik, jangan menciptakan hal-hal yang tidak baik. Kalau Anda katakan tadi berteman nggak boleh, berarti Nabi salah. Nabi pernah punya mertua seorang Kristen, Nasrani. Nabi pernah punya mertua seorang Yahudi. Apakah Nabi salah? Kok Nabi sampai mertua loh, menikahi? Jadi kalau Anda bilang berteman nggak boleh, jalan nggak boleh, berarti Nabi yang salah. Nabi minta pertolongan. Apa besok kalau Anda tinggal di tempat lingkungan semuanya non-muslim, Anda mendapat kesulitan, apa Anda mau cari umat Islam dulu? Oh, saya nggak mau dibantu karena dia bukan muslim. Jangan begitulah. Baik-baiklah bicara. Ajak orang dalam persatuan. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong.
Terima kasih banyak buat kalian sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Sebelum video ini dimulai, saya mau nanya, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen? Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko, sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri, pasal 13 dan pasal 14, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi dalam SKB 2 Menteri, sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi dua pasal ini dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu. Yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri. Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan. Menurut saya selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam. Bila rumah ibadahmu dibubarkan, kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini, supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri, dan juga akhlak. Jadi menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Apakah mereka percaya bahwa menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen, mereka bisa masuk surga? Tuliskan menurut kalian apa alasannya, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah dan tentang penceramah seperti Abdul Somad, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.